Oke Sam, kembali lagi di channel BKS Miniatur Official Custom ya Sam ya. Kali ini kita update perkembangan miniatur towing dengan modifikasi ekstrimnya ya Sam ya. Jadi untuk konten kali ini ya, kita update perkembangan miniatur ini. Miniatur ini udah di tahap proses pendempulan ya Sam. Nah ini kalian lihat ini sudah didempul semua ya. Ini saya lagi dempulinnya Sam. Kalau ininya dia sudah selesai nih. Full sampai belakang. Nah, itu udah didempul semua. Bagian atapnya juga dia udah didempul nih. Bagian towing ini ya, buat towing angkut mobil ini udah didempul. Di bagian depan juga dia sudah didempul ya Sam. Nih bagian sininya penyambungannya dia udah didempul. Terus nih topi juga udah jadi kan. Part 2 nya waktu itu kan belum jadi ya Sam ya. Ini udah jadi. Dashboard juga udah, engselnya udah, door trim nih udah baru dasarnya doang ya Sam ya. Bentuk dasarnya doang, belum ada kayak bentuk-bentuk itunya lah ya, lengkungannya. Ini dashboard udah. Nanti di sini akrilik ya Sam. Sini pakai akrilik putih. Terus ada stikernya. Ini juga udah selesai semua Sam. Nah, ini udah selesai semua. Tinggal dikit lagi Sam. Dan lihat tampak bagian depannya ini udah didempul lagi, dempul ulang. Karena kan waktu itu ini kabinnya bukan pakai kabin ini ya Sam. Dia pakai kabinnya yang karton, jadi ininya kudu didempul lagi Sam. Ininya kan bekas dempulan yang dari kabin kartonnya itu nggak presisi Sam. Jadi ini harus didempul ulang, dikrok, dihilangin dempulnya lama, yang dempul lama dihilangin, ganti dempul baru. Ini juga bumper didempul. Ini juga lagi didempul Sam. Ada beda bahan ya Sam. Di sono dia full, di sini dia cuma ini ya doang tuh, tipis-tipis gini nggak semuanya. Karena ini pakai triplek melamin, yang mana triplek standar yang biasa. Tapi tetap Sam, untuk kualitas udah dijamin jos pokoknya ya. Untuk kualitas dari BKS Miniatur udah dijamin Sam, jos. Bukan hanya sekedar karya-karyanya dari BKS Miniatur itu yang kayak gila-gila begini nih, konsep-konsepnya udah pada gila semua. Bukan aja sekedar konsepnya doang atau bentuk bodinya, kualitasnya pun sudah dijamin Sam ya. Ini bisa ngangkat apa ya Sam, ya. Kita sepil sebelah kanannya, dashboardnya sebelah kanan. Ya, untuk speedometer dan modelnya seperti ini Sam. Speedometer nanti di sini tombol-tombolnya semua di atasnya. Ini yang atas tombol-tombol, yang bawah speedometer Sam. Ini juga dashboard belum Sam ya. Ini masih proses pendempulan. Pendempulan engsel Sam, biar lebih kuat engselnya. Ini juga kan kabinnya udah nggak bisa diangkat Sam ya. Ini kabinnya udah nggak bisa diangkat karena lagi dikunci Sam. Jadi saya mau bongkar ininya. Ini dicabut baru bikin penguncian, karena ini waktu itu belum ada pengunciannya Sam. Miniatur yang ini juga sama Sam, lagi diproses juga Sam ya. Miniatur yang ini Sam, bisa lihat miniatur yang ini lagi diproses bagian bokong saya mau ke Sam. Untuk miniatur ini coba kita turunin dulu sampai ini. Towingnya kita taruh, kita naikkan lagi yang ini. Ini cerobongnya dia sudah selesai nih, topinya juga udah selesai, cuma sedikit lagi di bagian depannya doang. Terus sama cerobong tuh bagian atasnya doang yang belum selesai. Ini juga udah full bukaan ya. Ini nyangkut ke dalam nih, full bukaan. Kalau ini nanti full bukaan, full hidrolik, pokoknya mantap lah ini Sam ya, miniatur ini ya Sam. Ini kita sepil bokong semua ke Sam.
konsepnya seperti apa sih, ini belum selesai ya Sam. Ini masih dasar-dasarnya lah, belum terlalu dasar lah. 50% dasar, 50% ada konsep. Karena bagian pengaman belakangnya itu udah seperti ini Sam, udah dibentuk semua. Bagian belakangnya masih dasar doang. Ini sepil seperti ini Sam bentuknya. Oh iya Sam, kalian kalau udah nonton video yang sebelum ini ya Sam ya, miniatur yang pink ini Sam, kan katanya dia mau dipasang Airsus ya Sam ya. Jadi miniatur ini Airsusnya itu sudah datang Sam waktu itu. Saya beli spare partnya, udah dirakit dan sudah dipasang. Saya juga udah nguji coba kemarin-kemarin. Itu normal, cuman walaupun dia ketika naik masih ada goyangan gini Sam, goyang-goyang kanan kiri gitu, cuman gak terlalu parah, jadi masih sedikit kelihatan, bisa dibilang agak mulus sedikit lah. Nah, untuk bodinya coba kita sepil ya Sam ya, Airsus Sam. Kalian bisa lihat kalau kita geser-geserin semuanya. Ini kita ambil ini ya dulu Sam. Ini powerbanknya, ini saklar Sam ya. Ini saklar ya. Kalau ini kan kalau ke tengah dia netral sama, jadi dia nggak bisa dipencet, nggak hidup. Nah, kalau ke sini naik, ke sini dia turun bodinya. Coba kita sepil ya Sam ya. Nih. Few moments later. Tadi ada sedikit kendala. Oke, langsung kita uji coba aja ya Sam. Ini posisinya turun, kita naikin ya. Powerbanknya belum hidup Sam, kita hidupin dulu powerbanknya. Nah, kalian perhatikan Sam, naik nih. Nah, naikkan Sam bodinya Sam tuh. Jamin Sam kalian bakal pada ngiler sama miniatur truk satu ini Sam, dari BKS miniatur ya Sam ya tuh. Nah, ini Sam tuh, dia udah bisa ya, dia udah naik ya. Bodi depannya juga dia udah turun Sam, karena ini dibikinnya posisinya nonggeng. Tuh dia udah nah, ditekan juga udah sedikit tuh Sam. Posisi bannya juga dia udah naik Sam. Tuh, oke, coba kita uji coba turunin ya Sam ya. Ini juga udah saya setting ya Sam untuk miniaturnya. Untuk miniatur, untuk Airsus Sam. Ini coba kalian perhatikan Sam, tuh lagi turun Sam. Ya, coba kalian perhatikan, ini posisinya turun Sam. Tuh, dijamin kalian bakal pada ngiler dengan miniatur satu ini Sam. Nah, tuh dia kalau udah ada suara kayak tadi, itu dia udahan Sam, udah mentok, baru udah nggak bisa lagi. Ya. Nih kita coba naikin sedikit nih. Kalian dengerin suaranya Sam. Nah, oke. Kita akan spill gimana cara kerjanya Airsus miniatur ini Sam. Cara kinerja sistem permainannya itu gimana sih? Kita sepil lah sana. Kita kesini, ini kita ambil bahan-bahannya sedikit ya Sam. Jadi yang terutama kalian siapin ini Sam. Ya, dinamo seperti ini. Ini kalau kalian beli itu berapa ya harganya, saya beli ya Sam ya. Kalau nggak salah 25.000 atau 30.000-an Sam buat satu unit kayak gini. Buat satu dinamo. Nah, kalian siapin ini. Yang kedua, kalian siapin seperti ini Sam. Nah, kuningannya nih kalian siapin seperti ini ya. Kalian siapin ininya aja. Ntar kalau kalian ininya udah ada nih Sam, tapi kalian juga tetap harus ada gerinda ya Sam. Kalian harus ada gerinda karena kita mainnya pakai baut ya Sam. Jadi cara kerjanya gini Sam. Nah, ini kalian hilangin nih yang ininya kalian habisin ya. Yang di bagian sininya dia bisa kalian usahain bikin ukuran seperti ini Sam. Ukurannya kalian ukurannya seperti ini. Nanti kalau
kalian cobain cocok apa kagak buat masuk ke dalam kuningan ini ya Sam. Ini saya beli yang ukuran 5 mili kali 2 mili Sam. Jadi di sininya dia di bagian buat bautnya dia 5 mili, di bagian buat dinamonya itu dia 2 mili. Ya. Ntar kalian yang ininya kan ini gede nih Sam, yang ininya Sam ya. Ininya nih as ininya dinamonya kalian kecilin pakai gerinda. Bukan pakai gerinda mini grill gitu Sam ya. Kalau bisa pakai mini grill, pakai mini grill. Kalau nggak bisa pakai gerinda yang gede Sam. Diusahain sama orang tua Sam buat ngerjainnya. Ntar kalau kalian ininya udah hilang, kalian cocokin seperti ini, masukin ke dalam. Kalau udah cocok, kalian masukin ke dalam Sam. Masukin ke dalam, kalian pakai lem. Tapi jangan pakai lem power Sam. Kalian minimal makainya lem seperti ini Sam. Ini tuh lem bener-bener ampuh Sam. Saya buat nyambung besi ini itu makanya ini Sam. Pakai lem ini. Kalian nggak perlu ke tukang las buat ngelas nyambung ini, nggak perlu. Kalian cukup pakai ini. Kalau ini baut sama kuningan udah cocok, kalian tinggal pakai lem ini Sam. Ntar kalau udah cocok baru kalian ininya udah dikecilin, tinggal dimasukin aja Sam. Intinya dia disatuin gini. Dia udah disatuin seperti ini kan. Nah, terus gimana caranya biar bodinya bisa naik turun? Caranya seperti ini Sam. Nih. Ini saya pakai kurang jelek ini Sam. Enggak apa dah. Buat contoh doang ini ya, buat tutorial lah. Nah, ini kan baut nih Sam ya. Jadi kalau ketika baut panjangnya ini muter ke kanan, ininya kan dia naik Sam. Ya, yang tadinya dari ujung begini dia naik ke sini. Kan. Dan ntar kalau baut panjangnya ini muter ke kiri atau mesinnya muter ke kiri, dia turun. Nanti kalian ini tinggal tempel di per down Sam. Jadi kalian kan kalau per down itu kayak bagian ujungnya kan bulat ya Sam ya. Di bagiannya bulat. Kalian ganti pakai besi Sam. Besinya coba Sam. Nah, kalian pakai besi yang ukuran kayak gini Sam. Ya, ini biasa saya ngambil. Kalian ini bisa lihat ngambil juga dari mobil-mobilan Sam. Pokoknya dia yang ukurannya 2 sampai 3 mili Sam. Nah, ntar kalau kalian ini udah masuk ke air down, kalian bobok sasisnya gitu, dibikin kotak gitu ya. Yang bagian sasis ininya nih, set gini dibikin kotak. Jadi ininya dihilangin, tapi ininya nggak boleh sampai putus Sam. Nah, tertinggal kalian ini udah masuk ke situ. Nah, ini masuk ke bobokan sasis, kalian tinggal iniin tambahin PVC Sam. Jadi nanti ininya tempel ke PVC. Kalian usahain biar kuat ya Sam, pakai lem yang kuat nih. Kayak tadi saya pakainya lem ini. Saya juga campur pakai lem yang hitam putih itu ya sama, yang kayak modelnya kayak dempul gitu, ada obatnya ya. Saya pakai lem itu juga. Ntar kalian tinggal pasang tuh. Ntar di sini kalian tinggal bikin dudukan mesinnya, ya kan? Terus udah bikin duduk mesinnya, tinggal nyatuin. Kalau untuk bagian belakang ya Sam ya, itu harus dibobok Sam. Untuk baknya itu dibobok. Saya juga dibobok baknya, tapi untuk bagian depan saya belum ketemu caranya gimana biar bisa naik turun. Tapi untuk miniatur yang punya ini ya, karena orangnya mintanya di bagian belakang doang, alhamdulillah Sam. Jadi saya nggak terlalu rumit gitu ya. Tapi kalau sama bagian depan mungkin saya bisa lebih rumit Sam. Ya, kalau enggak kalau semoga kalian paham ya Sam ya. Dengan cara tadi saya tutorialin. Pokoknya caranya seperti itu. Nih saya akan sepil langsung yang sudah ada di miniatur itu Sam ya. Kita akan sepil langsung yang ada di miniatur ini Sam. Gimana sih cara main dia Airsus gitu, cara kerja sistem Airsusnya. Jadi dia seperti ini Sam. Nah, ini kita buka dulu ya untuk TV-nya. Ininya kita buka dulu. Aduh, ini ngalang gini. Jadi kalian bisa lihat ini caranya seperti ini Sam. Tuh. Tapi nanti di sininya kan saya rapiin. Ini hanya untuk sementara ya Sam, karena penguji cobaan doang. Nah, tuh kan, tuh kalian lihat sama ada murah tuh di dalam. Nah, mur yang apa? Yang bulat sama yang mur panjang itu.
Ini juga kuningannya ada Sam. Jadi dia kita balik, coba cara ininya kita balik ya Sam. Gimana sih ini? Aduh. Ini caranya seperti ini Sam. Tapi ini akan sedikit, ini belum rapi ya Sam ya, karena ini masih pengerjaan. Nah ini yang maksud saya sasisnya dicok tuh seperti ini Sam. Sasisnya dicok seperti ini, ntar kalian per daun depannya diturunin lagi. Kalian gak perlu pakai cincin itunya Sam ya, bisa pakai cincin itu, bisa kagak. Saya kagak pakai, ini langsung dibikin seperti ini Sam. Nah tuh ini murnya Sam, mur panjang itu di sini deh. Kalian bisa lihat ini mur panjangnya Sam. Jadi cara kerjanya tuh seperti itu. Semoga bermanfaat ya Sam ya tutorialnya. Semoga kalian bisa memahami gimana cara kinerjanya ya. Karena saya juga ingin sedikit berbagi ilmu ya Sam ya, gimana cara kerjanya Airsus ya Sam. Karena kan kalau kita cari di YouTube itu miniatur truk yang pakai Airsus, itu saya pernah nyari ada satu miniatur yang pakai Airsus Sam. Itu kalau nggak salah nama channel YouTube-nya Nemah Miniatur Official Sam. Kalau nggak salah itu dah. Saya ngeliat ketika saya ngeliat cara bermain Airsus ya Sam ya. Jadi kan kalau dia kan nggak disepil ya, aman emang itu nggak disepil komponen-komponen apa aja yang dipasang gitu kan, atau cara kerjanya gitu gimana. Saya cuma ngelihat ketika dia bodinya diturunin dan dinaikin, itu kalian pasti dengar kayak suara servo Sam. Mungkin kalau kata saya untuk Nemah miniatur itu kayaknya pakai servo ya Sam. Jadi beda kalau saya pakai ini. Sebenarnya pakai servo atau pakai ini lebih bagusan mana? Menurut saya lebih bagusannya ke sini Sam. Tapi setiap di antara dua ini dia ada kelemahannya masing-masing ya Sam, atau ada kekurangannya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Kalau servo dia nggak bisa pelan ya Sam. Untuk naik Airsus itu mau dinaikin bodinya cuma diturunin, dia cepet. Terus kalau untuk ini dia tuh emang torsi perputarannya itu kecil Sam, makanya dia putarnya sedikit lambat. Makanya ketika diturunin kayak tadi bodinya itu pelan, mulus Sam ya. Jadi kayak benar-benar kayak asli banget gitu. Nah terus kekurangannya dari ini apa sih? Pertama dia bobot, mungkin saya belum uji coba ya, dia bisa berapa kilo untuk bobot. Tapi menurut saya mungkin dia antara 1 sampai 2 kilo, paling gede-gedenya 4 kiloan. Dia insya Allah nih kayaknya kuat kalau kalian benar-benar ngerakitnya bagus ya Sam ya. Tapi untuk servo dia juga bisa lebih, karena kan servo juga ada yang ukurannya bisa 25 kilo, ada yang 35 kilo, bahkan ada yang nyampe 50 kilo untuk servonya doang. Itu semua tergantung kebutuhan kalian. Kalau untuk hanya sekedar miniatur untuk kontes atau konten gitu ya, kalian bisa, kalau mau dipasang Airsus kalian bisa pakai ini. Tapi kalau untuk miniatur kayak semacam buat konten tapi buat muat juga, kalian juga pengen pakai Airsus, itu menurut saya rekomendasi untuk mendingan pakai servo Sam. Nggak saya rekomendasiin pakai ini Sam, karena kalau servo itu lebih bagus Sam, lebih kuat gitulah buat ini. Oke. Untuk cara kerja Airsus ya Sam, itu seperti itu kalau dari saya. Tapi mungkin kalau di tempat lain kalian bisa cari, bisa lihat, mungkin beda ya Sam ya. Oke, intinya mungkin kita update perkembangan seperti itu ya Sam untuk miniatur ini ya. Ini udah di tahap proses pendempolan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BKS Miniatur Official Custom. Oke, sudah.